Halo Pak Giarto. Halo Mas. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, Pak Giarto, kita ngobrol-ngobrol tentang budidaya ikan. Jadi spesial hari ini untuk UMKM Bahalap TV sudah hadir bersama dengan kita ada Pak Giarto yang merupakan salah satu pelaku UMKM dari budidaya ikan yang terletak di Desa Anjir Palambang, Anjir Palambang, Kecamatan Pulau Peta, Kabupaten Kapuas. Kita mau ngobrol, memberikan edukasi dan juga informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau untuk budidaya ikan sendiri Pak, yang lebih gampang dan harus disiapkan pertama kali untuk para pemula ini apa Pak Giarto? Jadi untuk para pemirsa TV Bahalap ya, ini kita ingin memperkenalkan pemeliharaan ikan, khususnya ikan lele untuk konsumsi ataupun mungkin untuk bisnis gitu ya. Jadi yang harus pertama disiapkan, kita harus pertama kali menyiapkan air bersih untuk ditreatment untuk kolam bioflok ya, kolam bundar ini namanya. Ini diameter 3 ya, diameter 3. Kapasitas ikan kalau yang sudah istilahnya profesional ini bisa diisi kurang lebih 5.000 ekor bibit ikan lele, panjang kurang lebih 6 cm. Bibitnya Pak ya? Ya, bibit lele panjang kurang lebih 6 cm. Karena kalau di bawahnya kan masih kurang begitu tahan di airnya. Karena persiapan air ini untuk kolam bioflok itu sesuai dengan SOP dari KKP, ini kurang lebih 15 hari. 15 hari Pak ya? Ini ketinggian kolamnya yang harus dipersiapkan, airnya adalah setinggi 80 cm. Betul. Lalu harus pertama ada SOP, yang pertama harus kita kasih garam grosok. Garam grosok itu hal yang pertama harus disiapkan. Iya. Cuman pertama kali yang harus dilakukan oleh masyarakat dan teman-teman yang ingin membudidayakan ikan harus tahu dulu nih Pak ya, ikan apa yang mau dibudidayakan. Yang ada pilihan lain selain lele tadi Pak Giarto? Ya, kalau dari pengalaman kami lele adalah nomor 1. Lele nomor 1. Karena istilahnya panennya lebih singkat, relatif singkat. Berapa hari Pak kita bisa panen dari pertama kali bibit disemai? Ya kurang lebih 3,5 bulan lah. 3,5 bulan sudah bisa panen dan sudah bisa diproduksi Pak? Ya kurang lebih isi 1 kilo itu ya kurang lebih 10 isinya. Oke, jadi untuk 1 kilo bisa sampai 10 ekor ikan. Jadi untuk bioflok ini adalah suatu sistem yang dikembangkan ini sangat ramah lingkungan. Karena kan ini tidak berganti air selama panen. Kurang lebih 3 bulan itu? 3 bulan, 3,5 bulan lah itu udah ganti air. Jadi kan tidak rusakkah airnya Pak atau seperti apa? Nah, karena itu tadi treatment awal itu ada garam, ada molase, ada probiotik yang dimasukkan di sini, ada blenderan nanas juga dimasukkan di sini. Jadi ini sudah ada ramuannya. Terus yang utama adalah treatment mingguannya yang tidak lupa seperti treatment awal. Cuman tidak pakai garam, cuman molase dan prebiotik. Nah, prebiotik itulah yang nanti menghidupkan bakteri-bakteri yang ada di dalam kolam ini. Baik. Kalau Pak Sugarto sendiri nih Pak, asal mula sehingga bisa terjun dalam budidaya ikan atau bibit ikan ini, belajarkah atau secara otodidak atau seperti apa? Karena kita tahu Pak di unit mikro atau UMKM di sini itu sangat maju di area Kapuas ya, dan itu terakui Pak. Bagaimana tuh ceritanya? Jadi kalau awalnya sebenarnya kita bimbingannya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi Pak ya? Ya. Cuman sejalan dengan itu kita menggali ilmunya yang lain dan mencari istilahnya kawan-kawan yang mengetahui betul tentang sistem bioflok ini. Karena juga kita tidak menutup istilahnya keberhasilan ini, karena apa juga pada waktu itu setelah pertama itu kita juga gagal. Ikannya mungkin banyak juga, Pak? Ya pernah gagal juga kan gitu. Boleh tahu ceritanya itu seperti apa? Ya sebenarnya karena kita kurang bisa ramuannya atau mungkin formulanya, sehingga kita bisa istilahnya mengalami sedikit kegagalan, hambatan. Mungkin hambatannya ya airnya bau, ikannya mungkin banyak mati karena amonia yang ada di bawah gitu. Jadi kita lalu mencari ya istilahnya dari salah satu ustadz di sini kan ada yang bisa. Jadi kita diajari membuat formula khusus untuk bioflok. Jadi kita membuat apa yang dinamakan probiotik air, probiotik pakan. Itulah yang kuncinya kolam bioflok itu di masalah
probiotiknya. Probiotik Pak ya. Tapi ngomong-ngomong kalau untuk UMKM budidaya ikan yang ada di Desa Anjir Palembang ini ada banyak nih saya lihat Pak. Ada sekitar berapa nih Pak? Boleh kasih lihat yang kita? Ini ya. Ya, ini ada 10 kolam bioflok Mas. 10 kolam bioflok. Dan ini ikan-ikan apa saja yang ada di sini Pak? Kalau sementara ini lele, ini masing-masing kolam adalah 2000. Ya, ini ada tulisannya 2000. Ini ada ikan nila. Ya, ikan nila. Ikan nila ini ikan nila yang sudah umur ya 3 bulan 4 bulan lah ini kan. Oke. Nah, ini. Boleh kita kasih tahu untuk masyarakat yang ada di rumah untuk perbedaan lele dan nila, tingkat kesulitannya seperti apa untuk budidaya ikan ini? Sebenarnya kalau di kolam bioflok itu tidak banyak kesulitannya, cuman masa panennya ya mungkin ada jeda waktu. Iya. Mungkin nila bisa 6 bulan, kalau lele ya 3 bulan setengah. Jadi perbedaan 100 kali lipat beda Pak ya, maksudnya 1 kali lipat beda. Ya, karena kalau jenis ikannya kan beda. Iya, ya, memang ya kita kan yang bagusnya ya wajar, perkembangannya kan wajar gitu. Oke, kalau untuk UMKM budidaya di sini Pak Giarto, mengingat begitu banyak sekali ikan-ikan yang dibudidayakan dan berhasil Pak ya. Yeah. Di belakang juga tadi saya lihat ada juga tuh Pak. Yeah. Untuk setelah panen, ini ikan-ikan dikonsumsi sendirikah atau disuplai kemana Pak Sugiarto? Jadi gini, ada beberapa hal yang kita lakukan. Kalau yang jelas 50% itu market kita di kita sendiri, karena kita punya santri yang cukup banyak, 164. Jadi langsung dialokasikan untuk santri. Ini ya, kontribusi santri ya. Nah, lalu berikutnya nanti biasanya kita bagi keluar itu 50% itu untuk seafood di area Kapuas. Ya. Wow. Kalau memang pada waktu itu sekali panen, memang pada waktu itu pernah panen lebih 2 ton. Kita pernah menjual ke Palangka dan Banjarmasin kan gitu. Pada saat itu ngebom Pak ya? Ya, jadi sampai keluar awal. Kenapa tidak diteruskan Pak? Ya karena terbatas atau terkendala apakah? Ya pada waktu itu kita belum menemukan formula istilahnya untuk pengembangan lebih lanjut. Iya. Kan begitu selesai panen kita harus cari formula-formula baru untuk supaya bisa bertahan bagus kan gitu. Oke, luar biasa untuk pengalaman dari Pak Giarto dan teman-teman dari UMKM budidaya ikan di sini ya. Pak, ada satu lagi sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Untuk budidaya ikan ini sendiri, kendalanya Pak Giarto, mungkin kan ada masyarakat yang ada di rumah ingin tahu atau mungkin sudah mau memulai usaha budidaya ikan. Ya. Kendalanya yang harus mereka hadapi nanti apa Pak? Ya terutama kendalanya ya modal itu kan hal yang pasti. Pasti Pak ya. Pasti juga persiapan harus cari ilmunya dulu Mas. Oke. Cari ilmunya pelihara ikan sistem bioflok ini seperti apa. Karena kolam bundar ini kalau tidak dengan sistem tadi treatment awal, treatment itu sebenarnya bukan kolam bioflok lagi. Vlognya ya, vlog itu kan bioflok kumpul. Nah, bio itu bakterinya, vlog itu kan gumpalan. Nah, itu yang nanti dijadikan makanan daripada ikan. Nah, ini kalau kolam bioflok ini biasanya 1 kilo pakan jadi 1 kilo daging. Iya. Kalau yang di umum itu hanya 1 kilo pakan jadinya 0,8 daging. Oke, luar biasa Pak ya. Jadi alangkah lebih baiknya saran kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan tayangan ini, yang paling pertama itu ilmunya dulu. Iya, ilmunya dulu. Harus dipersiapkan, setelah ilmunya sudah mantap, baru mempersiapkan untuk langkah-langkah selanjutnya. Dan yang paling kepada para pemirsa TV Bahalap, Kapuas, Palangkaraya Kapuas mungkin ya. Iya. Itu apabila Anda ingin memulai sebuah usaha itu yang ditanyakan jangan keuntungannya, tapi tanyakan kegagalannya dulu. Supaya tahu Pak supaya tahu tidak menimpa pada perjalanannya nanti. Jadi tanyakan gagalnya apa gitu. Oke. Jadi jangan sampai menanya untungnya berapa, hasilnya berapa, yang ditanya apa yang menjadikan Anda sekalian gagal. Nanti kan akan diceritakan dan itu tidak akan pernah menimpa lagi. Dan itu jadi pelajaran. Pelajaran. Okay. Orang yang mungkin punya pemikiran jauh ketika menanyakan usaha jangan sekali menanyakan hasilnya. Hasilnya itu kan nanti mengiringi usaha kita. Betul. Yang ditanyakan ketika Anda mengelola kolam bioflok, kegagalan Anda itu di mana? Oke. Nah, dari situlah kita dapat belajar supaya tahu nanti ketika dalam proses perjalanan ini apa-apa saja yang harus dihindari. Gitu Pak Giarto ya. Jadi yang harus kita ketahui memulai sebuah usaha, setelah kita tahu permasalahannya, kegagalannya di apa, ya kita menurut saya yang paling jitu adalah market kita.
market kita, pasar kita. Harus ada link dulu nih Pak ya. Tahu nih nanti kalau seandainya sudah untuk siap produksi kemana nih larinya. Supaya ada yang mau menampung hasil kita. Kalau yang di pondok kan jelas saya begitu memulai usaha, saya sudah langsung tahu market kita santri dulu. Oke. Kalau lebih dulu Pak ya. Konsumsi dulu kan gitu. Baik. Seberapa besar ini kan kita punya sarana blazer dan apa bisa di hasilnya itu bisa kita simpan kita untuk keperluan santri. Jadi pertama ketika memulai usaha tanya kegagalannya dulu. Oke. Kedua kalinya tentukan marketnya. Sudah ada marketnya apa belum? Ini pembelajaran juga untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah yang pasti Pak Giarto dan tim. Kegagalan terbesar Pak yang pernah dirasakan untuk budidaya ikan di Al-Amin Kapuas apa? Ya ketika kita baru belajar yaitu banyaknya bibit ikan itu yang mati. Karena Pak? Ya karena mungkin kurangnya pengetahuan awal dari kita. Mungkin kelemahan kita pada waktu itu tidak ada treatment mingguan. Jadi treatment 1 kali, jadi amoniaknya semakin bertambah, ikan tidak kuat mati. Karena bibit ikan itu hanya yang wajar itu hanya 2% matinya. Itu mungkin bisa lebih dari 50% karena mungkin amoniaknya dan sebagainya pada waktu karena kurangnya pemahaman. Berarti kalau seandainya 2% kita sambil jalan Pak ya? Jadi kalau seandainya 2% tidak masalah. Iya, kalau bibit ikan masih kondisi 2,5% mati itu masih wajar dan aman. Cuman alhamdulillah ini kita tabur yang 2000. Yang 2000 ini belum ada mati, ya mati 1-2 aja lah. Dengan treatment atau dengan ilmu yang kita sajikan ke kolam ini. Ini lelenya jumlahnya 2000, ini belum ada 5 ekor yang mati, padahal ini kecil sekali. Kalau ini sudah berapa lama? Ini tebarnya kita kasih tanggal nih 24 bulan 10. Berarti sekitar 3 sentian panjangnya gitu. 1 bulan yang lalu Pak? Ya sebenarnya secara aturan 3 senti belum berani masuk bioflok, tapi mungkin kejelian kita ya sudah beranilah dimasukkan. Alhamdulillah belum ada yang banyak mati. Mantep nih Pak Giarto. Amin. Pernah bagi ilmu kemana aja nih Pak Giarto untuk UMKM budidaya ikan nih? Ya kalau sasaran kita karena kita dalam arti kata ke santri ya tentu saja yang pertama adalah santri kita yang kita perlengkapi dulu Pak ya. Ya supaya santri kita mempunyai kelebihan life skill yang bagus gitu. Selesai memondok di Al-Amin tidak jadi teroris kan gitu. Jadi punya life skill, jadi banyak hal yang bisa dikembangkan. Selain ilmu agama juga punya keterampilan khusus Pak ya. Yang pasti selain untuk diri sendiri alangkah lebih baiknya untuk orang juga. Pak Giarto mungkin ada hal yang ingin disampaikan dalam akhir dari perbincangan kita dalam UMKM Bahalap TV kali ini Pak, dalam budidaya ikan di Desa Anjir Palampang Pak ya. Anjir Palambang, Kecamatan apa tadi Pak? Pulau Petak. Pulau Petak, Kabupaten Kapuas. Untuk seluruh masyarakat yang menyaksikan tayangan ini, silakan. Untuk yang para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, saya bisa berharap kepada para pemirsa untuk senantiasa budidaya ikan ini dikuatkan. Karena dalam sejarahnya pun ikan ini tidak pernah bikin suatu penyakit. Daging sapi, daging kambing bisa hipertensi dan sebagainya. Dan selalu dibutuhkan Pak ya? Ya, dan selalu masyarakat Kalimantan itu terutama untuk ikan kan pasarannya tinggi gitu. Artinya keperluan konsumsi masyarakatnya sangat tinggi sekali. Baik. Dan itu disupport oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi ya, apalagi mungkin disponsori oleh bank-bank seperti bantuan-bantuan berkolaborasi. Tapi kalau seandainya untuk budidaya ikan sendiri, kalau berharap untuk jangkauan yang luas dan besar seperti ini tidak bisa sendiri Pak ya. Jadi memang harus menggandeng stakeholder lainnya atau menggandeng dari instansi lain. Kurang lebih seperti itu Pak Giarto. Untuk tenaganya yang jelas kita melibatkan santri. Santri untuk tenaga, tapi untuk kelengkapannya kalau mungkin teknis-teknis yang secara yang istilahnya harus ada ilmunya ya, mungkin kita berkolaborasi dengan KKP, mungkin kita juga dengan Dinas Perikanan. Market juga kita bekerja sama dengan para pedagang-pedagang besar yang bisa mengambil kalau panen kita melimpah. Modal Pak Giarto. Kalau modalnya berapa untuk seluruh masyarakat yang mungkin sudah memantapkan diri untuk memutuskan membudidayakan ikan? Modalnya berapa? Ya, modal bisa kita kalkulasi ya.
Biasanya Pak iya, Giarto berapa? Biasanya kalau satu kolam bioflok ini kan bibitnya itu ya kita ambil rata-rata 2.000 ikan kali Rp300 dan modal ininya ya kurang lebih 3 juta 4 jutaan lah Satu box ini satu ya? box ini ya. Dikalikan saja membuat berapa box? Mereka membuat berapa blok dan kepada para pemirsa mungkin ada kita nanti yang ingin menanyakan sesuatu ya kita siap berbagi ilmu lah. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir Pak. Untuk budidaya ikan ini, ikan apa saja yang riskan untuk mengalami kegagalan dalam proses budidaya ikan yang ada di Kalimantan Tengah ini? Dalam sistem apapun Ya, yang paling aman sebenarnya, tidak banyak mati ketika masa pemeliharaannya. Ikan apa? Ya sebenarnya kalau pada prinsipnya semua ikan sebenarnya tergantung pengelolaan aja. Tergantung pengelolaan. Jadi tidak ada ikan yang kuat yang tidak kuat. Jadi semua sama. Karena kan ketika memasukkan air di dalam sebuah kolam kan harus dicek pH-nya. Iya. Yang jelas kalau mau berternak ikan itu jangan pernah meninggalkan daripada pihak perikanan. Kan dia yang mengetahui banyak tentang saling bersinergi Pak ya, tidak bisa sendiri yang pasti ya? Tidak bisa sendiri gitu. Oke, berarti intinya semua ikan tidak masalah, yang penting sesuai dengan kondisi dan keadaan ya. Oke, ada lagi pesan yang mau disampaikan Pak Sugiarto kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan ini supaya mungkin mandiri lebih dalam usaha apapun? Ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin ya untuk kita itu berdiri pada kaki sendiri. Jangan terlalu banyak mengharap kepada pemerintah. Karena pemerintah yang diurusi sudah cukup banyak kan. Dan ya kita dengan kemandirian itulah nanti ya insya Allah akan memberikan jalan. Baik. Kegagalan adalah guru yang terbaik. Kegagalan adalah guru yang terbaik dan alangkah lebih baiknya bertopanglah pada kaki sendiri Pak ya, lebih mandiri. Baik, terima kasih Pak Giarto, pelaku UMKM budidaya ikan yang ada di Desa Anjir Kalambang, Kecamatan Pulau Peta, Kabupaten Kapuas. Saya Priyanto Rangkap, sampai jumpa lagi di UMKM Bahalap selanjutnya. Terima kasih Pak Giarto. Ya, sini Pak.